dan Radio 95,7 FM. Jam 17. Waktu Tulang Bawang Barat dan sekitarnya. Programnya dan komplit iramanya. Best Medianet hadir dengan konsep siaran hiburan, edukasi, kesehatan, informasi dan religi. Best Medianet mengudara untuk semua, di mana Anda ada, kami ada. Akidah Ramadan, asupan kilas dakwah Ramadan. Keutamaan sholat tarawih. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan sholat tarawih. Sholat tarawih berjamaah hingga selesai seperti sholat semalam penuh. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Hadis riwayat Nasai, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menjadi dalil anjuran agar kaum muslimin mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah dan mengikuti imam hingga selesai, sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab dan para sahabat radhiyallahu anhum, dan dilakukan secara terus-menerus oleh kaum muslimin, karena ini termasuk syiar Islam yang sangat nampak, mirip dengan sholat hari raya. Edukasi religi Bas Medianet, Akidah Ramadan, asupan kilas dakwah Ramadan. Bas Medianet semakin luas jaringannya. Masih terbaik nggak sih? Ini yang aku paling suka, guys. Jaringan Bas Medianet hadir hampir di semua kabupaten yang ada di Lampung. Mesuji, SIP FM 106,9. Tulang Bawang, Bas Radio 103,3. Tulang Bawang Barat, Elegan Radio 95,7. Lampung Tengah, Jaya Radio 99,5. Dan Suara Utama FM 100,4. Lampung Timur, Diva Radio 91,5. Dan Mesuji Oki, Sumatera Selatan 94,8. Fantastik FM. Bas Medianet menaungi beberapa radio di bawah manajemen Bas Medianet. Selendro FM 106,2 Lampung Tengah dan Prima FM 100,7 Kalianda. Bas Medianet hadir dengan konsep program yang dibutuhkan oleh pendengar, dengan segmen pendengar umum, dengan genre musik, dangdut, campur sari, pop dan lagu daerah. Bas Medianet hadir dengan memberikan berita dan informasi dari berbagai kabupaten yang serentak disiarkan di 9 radio jaringan Bas Medianet. Untuk info lebih lanjut mengenai pemasangan iklan, hubungi telepon atau WA 0811 722 280. Bas Media, Bas Media, Bas Media. Serunya sahur. Program khusus Ramadan. Serentak mengudara di jaringan radio Bas Medianet. Serunya sahur. Program sahur yang akan dipandu oleh announcer jaringan radio Bas Medianet. Kacang hijau. Salah, ya tumbuh kacang hijau. Putra bonsai Kalau ditanam. Serunya sahur. Siaran secara bergilir dan serentak disiarkan secara bersama. Pikir aja puasanya kemarin ayamnya udah dipotong, udah dimasak kompor. Ternyata sahurnya sekarang. Program Serunya sahur ada tebakan lucu, Karaoke udara dan kuis Serunya sahur. Serunya sahur mengudara mulai jam 3 pagi sampai dengan menjelang imsak selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, serentak di jaringan radio Bas Medianet. Sahur, 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 sahur. Serunya sahur, serunya sahur. Sahur, 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 serunya sahur. Mari bersama jaringan radio Bas Medianet. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Sajian dakwah khusus Ramadan membahas berbagai tema seputar Ramadan akan disajikan secara eksklusif. Makna tahulu sayatin itu, setan diikat itu karena saking mudahnya kita untuk melaksanakan kebaikan. Jadi keberkahan kita di bulan suci Ramadan yang ketiga itu kita mudah untuk melaksanakan. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore dari keluarga besar kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Kerabat elegan bisa berpartisipasi atau bertanya melalui WhatsApp atau komen melalui Facebook Elegan Radio. Dai khusus Ramadan dari jam 17 sampai dengan 18 mengudara melalui frekuensi 95,7 FM dan live Facebook Elegan Radio. Dai elegan memang paling istimewa. Dari Jalan Raya Pulung Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat, Elegan Radio 95,7 FM. 95,7 FM. Idaman yang paling istimewa. Elegan Radio. 95,7 Elegan Radio. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kerabat Elegan Radio 95,7 FM paling istimewa. Kembali kita berjumpa dari program acara spesial yaitu Dai Sore edisi di bulan Ramadan, hadir bersama dengan keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di sini kami hadir kerabat Elegan untuk menemani waktu Anda di pukul 17 hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dengan kerabat Elegan, Anda bisa untuk menyimak kebersamaan kita dari 95,7 FM live streaming Facebook Elegan Radio dan juga ikut berpartisipasi dari nomor SMS dan juga WhatsApp kita di 081271320003. Dengan narasumber yang akan hadir di kebersamaan kita pada sore hari ini kerabat Elegan adalah Bapak Ustadz Ahmad Dawam dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Waikenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan tema yang dibawakan adalah bersyukur atas nikmat Ramadan sekaligus juga refleksi diri di akhir bulan suci. Pastikan Anda stay tune hingga nanti dituntas acara kita dengan Dai Sore. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Dan di sini kerabat Elegan bersama dengan narasumber kita, Uli akan menyapa. Assalamualaikum Bapak Ustadz, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia ya. Bahagia sekali ya Pak Ustadz nih ya. Nampaknya memang sudah siap akan menemani kerabat Elegan ini. Insyaallah bareng-bareng. Dimana ya Pak Ustadz, di kebersamaan kita pada sore ini temanya adalah mengenai bersyukur atas nikmat di bulan Ramadan. Ya tentunya nih banyak sekali ya Pak Ustadz, beragam. Bahkan kalau kita melihat nikmat-nikmat di bulan Ramadan tuh macam-macamnya, tapi kadang banyak di antara kita yang hilaf kurangnya bersyukur. Nah maka dari itu Ustadz, nampaknya tema kita ini patut sekali sangat kita simak dengan baik sebagai juga pengingat. Maka dari itu waktunya Uli persilahkan untuk langsung disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib pun. Ya pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badrit tuja wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wan naqwa wan naja. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul 'azim. Nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'd. Kerabat Elegan dimanapun berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salam takdim kepada seluruh keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat, orang tua kami, khususnya kepada beliau Bapak Kepala Kantor Kepala Kemenak Kabupaten Tulang Bawang Barat, beliau Bapak Dr. Andes Haji Sanusi. Mata'anallah bituli hayati, semoga Allah akan karuniakan kepada beliau umur yang panjang, yang barokah, yang maslahah. Wa nafa'anallah biwa bi'ulumi, semoga kita semua dapat mengambil manfaat kebaikan yang telah beliau tularkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Dan juga kepada Bapak Kasubag TU Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat, beliau Bapak Haji Anton Sofari MAD. Semoga beliau senantiasa beserta keluarga diberikan barokah khususnya di bulan Ramadan ini, dan juga semoga senantiasa diberikan rezeki yang melimpah, amin ya rabbal alamin. Dan kepada Bapak Kasih Bimas Islam, beliau Bapak Haji Hizbullah Safari SAG beserta keluarga, yang semoga senantiasa Allah berikan keberkahan dalam rezekinya, keberkahan dalam keluarganya, dan mendapatkan putra-putri yang soleh salihah, amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa kepada orang tua kami di KUA Waikenanga, beliau Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Waikenanga, Bapak Haji Bandar Syah MPDI. Semoga rezekinya semakin berkah, keluarganya semakin sakinah, putra-putrinya soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada rekan-rekan penyuluh yang mungkin saat ini sudah mulai menyatu dengan kita, Mbak Uli. Iya, betul. Ya, semoga diberikan keberkahan di bulan Ramadan ini, karena kita bareng-bareng berdakwah di radio elegan ini. Dan seluruh teman-teman, rekan-rekan dan kerabat elegan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita oleh Allah masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama menapaki Ramadan yang mulia ini, untuk menapaki keagungan Ramadan yang Allah sediakan untuk kita. Maka sepatutnya dan selayaknya lah kita mensyukuri Ramadan dengan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kita ketika kita mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan kebahagiaan, biqauli, dan seraya mengucapkan biqauli alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini, nikmat itu akan terikat oleh syukur kita dan tidak akan pernah pergi dan meninggalkan kita. Sebaliknya pun ketika Allah Begitupun ketika Allah memanggil kita dengan cintanya yang lembut, dengan cintanya yang sangat, kita dihadirkan ujian, kita dihadirkan cobaan oleh Allah sebagai bentuk pengingat dan penarik. Ketika kita sudah jauh dari rel atau trek yang cukup jauh, Allah panggil kita, kita pun wajib bersyukur seraya mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Karena takdir Allah begitu baik untuk kita curigai, karena takdir Allah begitu indah untuk kita curigai. Oleh karena itu tidak selayaknya kita mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik cobaan maupun ujian yang Allah berikan. Kerabat elegan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari demi hari, waktu demi waktu telah kita lewati bersama di bulan Ramadan yang mulia ini. Baru terasa kemarin kita bersama-sama berbuka dengan keluarga kita. Baru kemarin kita bersama-sama berburu takjil dengan kakak dan adik kita. Tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-24, tepatnya di hari ini. Maka dari itu selayaknya lah kita mensyukuri Ramadan ini. Sudah selayaknya lah kita mensyukuri Ramadan dan mulai mengintrospeksi diri kita tentang semua ibadah yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kerabat elegan dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara nikmat samawi, di antara nikmat surgawi yang Allah anugerahkan kepada umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat Ramadan. Sehingga konsekuensinya kita harus bisa memaksimalkan kesyukuran kita terhadap bulan Ramadan yang Allah anugerahkan kepada kita. Bahkan Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran, yang mungkin dai-dai yang kemarin sudah banyak yang melafalkan ayat ini. Di surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Minal huda wal furqan ila akhiril ayah la'allakum tashkurun. Bagaimana Allah mengingatkan kita supaya kita mensyukuri nikmat yang agung ini. Bagaimana kita diingatkan oleh Allah untuk mensyukuri Ramadan yang mulia ini. Dalam sebuah kitab A'malul Qulub diceritakan, setidaknya hakikat kita untuk mensyukuri itu ada 5 tahapan yang perlu kita upayakan. Pertama, kita menyadari nikmat yang Allah berikan, kemudian mengenal sang pemberi karunia,
kemudian tidak mengingkari karunia, kemudian tunduk dan patuh dan cinta kepada sang pemberi karunia, kemudian melaksanakan karunia ini, memanfaatkan karunia sesuai dengan SOP yang Allah tentukan kepada kita. Kerabat regan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kupas satu demi satu bagaimana kita supaya mendapatkan hakikat syukur yang begitu luar biasa di bulan Ramadan ini. Tahapan yang pertama yaitu menyadari karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Bagaimana itu Pak Ustaz? Seorang itu tidak akan bisa menyadari karunia yang besar ini ketika dia tidak tahu, ketika dia tidak faham, ketika dia tidak menghayati karunia yang Allah berikan ini. Untuk itu, untuk mengetahui keistimewaan, keagungan Ramadan, mungkin kemarin sudah disampaikan oleh para dai sebelum saya terkait tentang dalil-dalil keutamaan, keagungan dan keistimewaan Ramadan. Nah, dalil-dalil yang disampaikan itu dalil-dalil nakli dari Al-Quran dan Al-Hadis Nabiullah Muhammad SAW. Seperti halnya ada Lailatul Qadar, juga ada Nuzulul Quran, bahkan ada pengampunan dan itqun minan nar, pembebasan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga bisa mengambil dalil akli tentang keagungan dan keistimewaan Ramadan. Dari sisi sains modern saat ini, karena Ramadan ini identik dengan puasa, ternyata banyak penelitian dan riset membuktikan bahwasanya puasa ini memiliki manfaat yang luar biasa. Seperti yang dilakukan oleh Profesor Yoshinori Oshimo. Beliau ini termasuk profesor penerima Nobel internasional berkaitan tentang penelitian beliau tentang puasa. Jadi di dalam diri kita itu banyak sel ternyata, Mbak. Triliunan sel dalam diri kita. Dan sel kita itu per hari itu ada 18 miliar yang mati sel gitu, dan digantikan oleh sel-sel baru. Nah, ketika kita puasa itu kan dimulai dari imsak ya. Imsak itu dari jam 5 umpama sampai jam 12. Nah, kita makan sahur ya, Mbak. Makan sahur ini atau asupan energi dari makan sahur kita itu diproduksi oleh lambung kita dan dimanfaatkan sebagai energi dalam tubuh kita itu 8 jam. Nah, setelah 8 jam itu energi kita dihasilkan dari apa? Ternyata menurut penelitian beliau dengan autofaginya, bahwasanya setelah jam 12 ke bawah itu energi yang kita manfaatkan seperti saat ini kita bisa berkomunikasi, bisa bergerak, bisa tersenyum. Ini dihasilkan oleh sel-sel yang mati kemudian diproduksi ulang, didaur ulang dijadikan energi. Dijadikan energi kemudian dimanfaatkan oleh sel-sel kita yang masih hidup. Kemudian kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa tersenyum, bisa berjalan dan lain sebagainya. Ini membuktikan, dan ketika sel-sel yang mati ini dimanfaatkan oleh sel yang hidup, artinya apa? Dalam tubuh kita itu sel-sel yang mati yang tadinya mengendap, yang bisa jadi potensi kanker, bisa jadi potensi penyakit lah ya, penyakit, bisa jadi kista dan sebagainya, dimanfaatkan oleh tubuh kita, istilahnya itu dimakan sendiri oleh sel-sel kita yang masih hidup, dijadikan hal-hal yang positif, yang akhirnya yang jadinya endapan itu jadi sampah dalam diri kita, jadi bersih diri kita. Jadi secara medis saja puasa itu meng-cleanse tubuh kita menjadi bersih kembali. Bukan hanya dosa yang dibersihkan, ternyata diri kita juga di-cleanse oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak langsung ini akan membawa dampak positif dalam diri kita, terutama umpama orang itu akan mudah terlihat awet muda karena banyak sampah yang dibersihkan. Ya, bukan orang-orang puasa ini kelihatannya awet muda. Bahkan secara medis pun orang yang berpuasa ini punya potensi umur panjang. Berpotensi malahan berpotensi memiliki usia yang tidak. Kenapa kok dia itu punya potensi umur panjang? Menurut penelitian dan riset, usia seseorang itu tidak ditentukan oleh jam, tidak ditentukan oleh waktu dan
bulan atau tahun, tetapi dari jumlah oksigen, ekshalasi dan inhalasi dari tubuhnya yang dikeluarkan, cepat atau lambat, dalam atau dangkal yang dikeluarkan. Nah, puasa ini mengajarkan kita untuk nafas diafragma, terutama ketika saat ini nih, ketika ba'da zuhur sampai ke bawah, perut kita ini kan kosong ya. Betul. Nah, mudah sekali kita untuk melakukan nafas diafragma. Diafragma itu kita bernapas dengan perut. Beda kalau kita kenyang. Kita kenyang itu sulit bernapas dengan perut kita, ngap. Nah, makanya ketika kenyang napas kita pendek, napas dada. Gitu ya. Tapi kalau napas dalam, ketika perut kita kosong, napas kita dari dalam. Ekshalasinya itu tenang, pelan, keluar masuk dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwasanya Allah itu luar biasa sekali menyiapkan Ramadan ini untuk kita, bukan hanya dalam sisi religiusitas, juga dalam sisi medis. Kita diberikan manfaat yang luar biasa. Subhanallah. Kemudian tahapan yang kedua, untuk mensyukuri nikmat Allah, kita harus kenal sang pemberi nikmat tersebut. Kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik, zat yang maha pemberi karunia. Dialah yang menjadikan kita, mengingatkan kita tentang bulan Ramadan yang mulia ini. Kerabat elegan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam sebuah pengertian, beliau Abu Bakar Al-Qahtani menjelaskan, asyukru ru'yatul mun'im la ru'yatun ni'mah. Beliau mengatakan syukur itu adalah melihat al-mun'im, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La ru'yatun ni'mah, tidak hanya melihat nikmah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka dari itu, di saat begitu banyak orang-orang yang saat ini berbaring sakit, tidak bisa melakukan puasa, saat ini berbaring sakit, tidak bisa melakukan qiyam di malam hari, dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kuat, hingga kita bisa melaksanakan Ramadan ini dengan istiqomah dan terus berkelanjutan. Dialah Allah. Kemudian di saat banyak orang yang mungkin saat ini lalai tidak melaksanakan puasa, lalai tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, qiyam di malam hari, dialah Allah yang berikan kita hidayah, yang berikan kita inayah untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan di saat banyak orang yang saat ini mungkin tidak bisa bersama keluarganya kembali, rumahnya sudah hancur berantakan, tidak ada tempat tinggal, tidak ada kebersamaan di bulan Ramadan ini, dialah Allah yang menetapkan kita saat ini tinggal di negara yang aman. Berbeda dengan saudara-saudara kita saat ini di Palestina, yang mungkin puasa mereka, Ramadan mereka tidak seindah kita di Indonesia saat ini. Subhanallah, Allah telah memilih kita dibanding umat yang lain. Kita tinggal di Indonesia dalam kondisi aman, dalam kondisi sejahtera. Maka dari itu selayaknya lah kita mengenali siapa Al-Mun'im ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya tahapan yang ketiga, yaitu tidak mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala keras sekali mengingatkan kita dalam surah Ibrahim, dan beliau sangat menekankan sekali tentang siapa yang mengingkari nikmat beliau. Di ayat itu Allah berfirman, la in kafartum inna adabi lasyadid. La in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, ayat ini diawali dengan la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka aku tambah nikmatmu. Di sini kalau dalam gramatika Arab ini disebut ada jumlah syartiyah. La in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, maka aku sungguh akan tambah nikmat itu. Tetapi berbeda dengan ayat setelahnya. Allah berfirman, wala in kafartum, jawabnya dibuang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang ada tulisannya la in kafartum la u'adzibannakum, tetapi lafaz la u'adzibannakum tidak disebutkan. Langsung oleh Allah ditakkid dengan inna adabi lasyadid.
bahkan ditambah inna dan ditambah lasyadid juga lam taukid, ini menunjukkan Allah serius sekali terhadap orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengingkari nikmat Allah ini akan mendapatkan azab yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kerabat elegan dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu indikasi kita mengingkari nikmat Ramadan ini adalah ketika kita tidak ada greget ketika hadirnya Ramadan di tengah-tengah kita. Kita cuek-cuek saja, santai-santai saja, seolah-olah tidak ada apa-apa di bulan ini. Nah, ini sungguh miris sekali dan indikasi bahwasanya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sifat ini pun tumus atau tembus kepada makhluknya. Kita ini sebagai anak dari orang tua kita, dari kecil kita sudah dihidupi oleh orang tua kita, diberikan makan, diberikan kesejahteraan, disekolahkan hingga sampai saat ini. Tiba-tiba kita mengatakan, mengingkari semua nikmat yang orang tua kita berikan. Saya sukses hingga saat ini bukan karena siapa-siapa, karena saya sendiri. Saya bisa hidup sampai saat ini juga karena upaya keringat saya sendiri. Gimana orang tua kita? Pastinya sakit sekali. Bahkan mungkin kita bisa dipecat jadi anaknya, dicoret jadi dari kakak orang tua kita. Mungkin kalau cuma nakal, kita bandel, itu pengampunan orang tua kita itu sangat luar biasa sekali. Lebih-lebih Allah ketika kita maksiat, Allah masih membukakan pintu maaf. Lebih-lebih ketika kita melakukan kesalahan, Allah masih memberikan kita karunia maaf. Tetapi kalau kita sampai mengingkari nikmatnya, makanya syukur itu lawannya adalah kufur. Nah, makanya la in kafartum, jika kamu berkufur atau kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, inna adzabil syadid. Ini menunjukkan Allah itu sangat murka sekali terhadap orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahapan yang keempat yaitu tunduk dan patuh atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita sudah menyadari nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala, sudah mulai memahami bahwasanya ini adalah Allah yang memberikan kepada kita, dan kita sudah mulai tidak mengingkari nikmat yang Allah berikan, maka kita ketika mendapatkan karunia ini, kita akan mudah, kita akan senang menerimanya. Ketika kita puasa itu bukan sebagai beban buat kita, tetapi sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Karena memang hidup tanpa cinta ini adalah sebuah beban, Mbak Uli. Ketika kita tidak ada rasa respect atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap perintahnya pun kita ngerasa seperti terbebani. Puasa itu kenapa kok berlapar-lapar? Nggak kuat saya. Kuat udah ngeluh duluan gitu ya Pak Ustadz. Atau mungkin memaksakan diri untuk berpuasa, tapi dia sebetulnya di perasaannya ada beban. Ketika kita sudah tahu bahwasanya manfaat puasa itu luar biasa, bukan hanya segi rohani yang Allah cleanse, tetapi jasmani kita kemudian didaur ulang menjadi bersih kembali. Kita akan mudah melakukan itu karena kecintaan kita, anugerah ini begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir untuk tahapan bersyukur kepada Allah adalah melaksanakan atau memanfaatkan nikmat yang Allah berikan ini sesuai dengan SOP yang Allah berikan kepada kita, standar operasionalnya. Dan ketika kita melamalkan itu tidak keluar dari syariat ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Ya puasa itu ya dari sahur sampai berbuka. Kemudian sholat ya sesuai standar gitu. Qiyamul lail juga sesuai dengan syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumaknina, tenang. Kan sekarang ini tren itu tarawehnya kecepatan, jadi tarawehnya selain Sonic kayak itu Rossi ya. Iya. Rossi. Jadi betul. Cepat sekali. Nah, ya. kalau bisa kita laksanakan nikmat yang Allah berikan ini sesuai dengan standar SOP yang Allah dan Nabi Muhammad ajarkan kepada kita. Oleh karena itu semoga dengan kita menyadari karunia Allah, mengenal Sang Pemberi karunia, kemudian kita tunduk dan patuh dan tidak mengingkari karunia ini, dan kita melaksanakan atau memanfaatkan karunia dengan sesuai standar yang ditentukan. Semoga kita semua oleh Allah disebut
sebagai orang yang bersyukur. Oke Pak Ustadz, baru saja telah tersampaikan ya bagaimana tahapan-tahapan mengenai bersyukur tadi. ya. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, Ya. kan kita sudah tahu ya bersyukur ini. Caranya tuh kita menunjukkan rasa syukur atas nikmat di bulan Ramadan ini bagaimana Pak Ustadz? Caranya ya karena kita sebagai ekspresi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita meningkatkan ibadah, intensitas ibadah kita di bulan puasa. Iya. Kemudian di bulan Ramadan ini, kemudian menambahkan ghirah dan semangat kita untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Kemudian kita meningkatkan kualitas sosial kita dengan kekerabatan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, kita tidak menyia-nyiakan waktu yang sudah Allah sediakan di bulan Ramadan ini. Karena waktu di bulan Ramadan ini sangat mahal sekali Mbak Uli. 1 detik, 2 detik itu sangat mahal sekali, karena tidak akan pernah didapatkan di luar Ramadan ini. Oke, jadi seperti itu ya Pak Ustadz ya. Nah, kerabat Telegan baru saja nih sudah terjawab rasa penasaran dari Uli, dan juga sudah sedikit tersampaikan bagaimana mengenai caranya kita bersyukur di bulan Ramadan ini. Dan pastinya akan dilanjut lagi dengan ilmu-ilmu yang insya Allah ini pastinya bermanfaat untuk kita kerabat Telegan. Tapi kita jeda dulu terlebih dahulu ya Pak Ustadz ya. Siap. Pastikan kerabat tetap stay tune di 95,7 FM. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Yuk jaga kesehatan, cukupi nutrisi dan vitamin Anda, agar tubuh tetap bugar dan tidak gampang sakit. Prince Gold, rajanya multivitamin dan rajanya probiotik. Prince Gold, sehat selalu bersama herbal Prince Gold yang setia selalu menjaga kesehatan tubuh Anda. Puasa lancar dan bugar. Ramadan, puasa selalu lancar tanpa halangan. Prince Gold. Nami kula Ibu Sokiem, Keng Menggala, SP Sekawan. Keluarnya darah tinggi, alemah, kecul-keculinu, dicampur punang Mas. Alhamdulillah Mas, umatnya niku gling-gling ngoten, ngecal, telas kali welas betul, nggih niku berubah kuatah ngoten Mas. Ibu Sokiem dari Menggala merasakan manfaat Prisgul. Habis 11 botol, kepala pusing yang diderita selama ini kini sudah sembuh. Apakah Anda punya riwayat seperti Ibu Sokiem? Coba rasakan manfaat Prisgul. Insya Allah Anda mendapatkan kecocokan atau penyembuhan penyakit Anda. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dapatkan di Elegan Radio, Jalan Kiai Haji Mustafa, 300 meter dari Pasar Modern Pulung Kencana, Jalur 2, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nama saya Ibu Warti, tempat tinggal saya di Adijaya. Saya merasakan sakit mah yang saya rasakan suka pusing kepala, kesemutan, badan pegal-pegal. Sudah sakit selama 1 tahun. Setelah mengkonsumsi susu kambing Fitgul, penyakit saya tidak kambuh lagi. Badan jadi lebih enakan, sehat. Sekarang ini sudah habis 10 kotak susu Fitgul. Saya tetap rutin mengkonsumsi setiap hari sampai sembuh total. Saya merasakan khasiatnya secara nyata. Susu kambing merah Fitgol, buktikan kedahsyatannya. Susu kambing Fitgol sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ginjal merupakan organ yang sangat penting dan wajib dijaga. Bagaimana tidak, apabila ginjal mengalami kerusakan atau gangguan, organ tubuh lain akan merasakan dampaknya. Ginjal mengandung sekitar 1 juta nefron, yaitu saringan darah yang sangat kecil. Tugas utama dari ginjal adalah untuk menyaring darah. Saat organ ini terganggu, berbagai masalah kesehatan dapat terjadi, seperti sering mengalami kelelahan dan kesulitan konsentrasi, mengalami gangguan tidur, kulit menjadi lebih kering dan gatal, frekuensi buang air kecil meningkat, adanya darah pada urin berbusa, pergelangan kaki mengalami pemenggakan, penurunan nafsu makan, sering merasakan kram otot. Pulihkan fungsi ginjal Anda sedia kala. Preskin, herbal yang terbuat dari tanaman daun keji beling, daun kumis kucing, dan pegagan. Masalah ginjal, Freskin solusinya. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan.
Masih dengan di 95,7 FM Kerabat Legan bersama dengan Ulia dan juga narasumber kita Bapak Ustadz Ahmad Dawam yang masih menemani kerabat. Di sini Ulia akan sapa terlebih dahulu. Terima kasih untuk Anda yang sudah tergabung dari Facebook Legan Radio. Selamat sore, ada Bunda Mardiana dari seputaran Kalirejo, Lampung Tengah sudah menyimak dari kebersamaan kita Pak Ustadz. Lalu juga ada Ibu Miftahul Salamah yang ikutan bergabung. Masya Allah Pak Ustadz Dawam. Pak Yahya, alhamdulillah tersimak kembali selalu ya, semoga berkah. Amin. Ada juga Bapak Ahmad Bahrudin ikutan menyatu, jos mantap. Lalu juga ada Bapak Muhammad Abu Thayyib, semoga bermanfaat berkah bagi kita semua. Ada Bapak Rozikin juga sedang menyimak bersama kita. Di sini ada Bapak Ahmad Sayufuddin. Terima kasih juga untuk Bapak Sifa Mutakin yang ikutan bergabung di sore hari ini. Terima kasih juga telah hadir. Ada Bapak Komsi Nudin yang ikutan bergabung di waktu pada sore hari ini. Mas Samsul Hidayahnya juga sedang tergabung dengan di 95,7 FM. Terima kasih untuk kerabat Legan yang sudah tergabung dari Facebook Legan Radio ataupun juga dari frekuensi kita di 95,7 FM. Dan kembali lagi Bapak Ustadz, tadi kita sudah sama-sama tersimak ya mengenai dengan bagaimana sih caranya kita bersyukur atas segala hal nikmat selama di bulan Ramadan ini. Dan tadi sudah terbahas mengenai cara bersyukurnya. Tema kita kan ada dua ya, sekaligus untuk refleksi diri. Boleh dilanjutkan kembali Pak Ustadz, waktunya saya persilahkan. Oke. Kerabat elegan dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang sudah mulai memasuki bagian-bagian atau tahapan-tahapan akhir di bulan Ramadan ini. Kita sudah masuk di 10 terakhir bulan Ramadan yang mulia ini. Kesempatan kita mulai hari ini, kita tinggal seminggu lagi insya Allah. 6 hari ke depan kita akan meninggalkan bulan Ramadan yang mulia ini. Di akhir Ramadan ini marilah kita bersama-sama merefleksi sudah sejauh mana ibadah kita, sudahkah kita maksimal melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Sudahkah kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan sudahkah kita benar-benar mendekatkan diri kepada Al-Quran, karena bulan ini juga termasuk bulan Al-Quran. Oleh karena itu kita ketahui bahwa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung endingnya, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita. Jadi husnul khotimah itu bukan hanya ketika kita mau meninggalkan raga kita ini, tetapi husnul khotimah juga dalam semua amal dan aspek perbuatan kita. Salah satunya ketika kita menapaki bulan Ramadan ini. Yang pertama, Ramadan ini sudahkah kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini? Kita tahu bahwasanya Ramadan adalah bulan kasih sayang Allah kepada kita, bulan panggilan Allah kepada kita. Semua wahana yang Allah sediakan di bulan Ramadan, mulai dari puasa, mulai dari tarawih, balik semua termasuk nuzulul Quran dan sebagainya adalah sebagai bentuk sarana yang Allah siapkan kepada kita. Allah memanggil kita kembali kepadanya dengan cara supaya kita itu bersih, supaya kita itu jernih kembali untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sediakan wahana Ramadan yang luar biasa ini. Dan kemudian kita sebagai umat Nabi Allah Muhammad, kita tahu sendiri bahwasanya a'maru ummati baina sitin ila sab'in. Umur kita itu sangat terbatas sekali. Ada limititasnya. Usia kita paling panjang itu 60 sampai 70 tahun. Tetapi Ramadan ini Allah sediakan banyak sekali bonus, banyak sekali kortingan. Bahkan kita ini oleh Allah dijadikan umat yang paling ummatul mukhtar, umat yang terpilih mendapatkan karunia Ramadan. Banyak nabi terdahulu, umat terdahulu ingin sekali mendapatkan karunia Ramadan ini. Nah, Ramadan ini Allah sediakan kepada kita sebagai bentuk panggilan cinta Allah kepada kita, sebagai bentuk panggilan lembut Allah kepada kita, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kesejatian kita atau Aid. Makanya setelah Ramadan ada Yaumul Aid, di mana kita kembali dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari noda dan dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian
Sudahkah kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini sesuai dengan anjuran baginda Nabi Muhammad SAW? Nabi mencontohkan kepada kita lebih-lebih di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW? Kana Nabi SAW idza dakhala al-ashra syadda mi'zarahu. Ketika Nabi Muhammad sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi mulai mengencangkan, kalau bahasa kita itu, ikat pinggang atau sarungnya. Istilahnya menurut dari beberapa tafsir atau bari menjelaskan bahwasanya syadda mizarah itu dimaknai Nabi itu di 10 terakhir bulan Ramadan meninggalkan tempat tidur bersama istrinya, bersama istri-istri Nabi. Dan kanjeng Nabi atau Nabi Muhammad SAW ahya lailahu, kemudian Nabi menghidupkan malam-malamnya di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Kemudian wa aiqadha ahlahu, mengajak kerabatnya, mengajak keluarganya untuk bersama-sama bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi pilihan. Nabi yang digaransi kebaikan, digaransi masuk surga, bahkan Nabi masih menyempatkan, bahkan masih semangat, masih terus semangat untuk melaksanakan ibadah di 10 terakhir Ramadan. Nah, bagaimana dengan kita yang surganya belum jelas? Masih gak tahu ya Pak Ustadz. Kemudian garansi keselamatan juga belum jelas. Kita akan kembali kemana, ke surga atau ke neraka juga belum jelas. Maka dari itu sepatutnya lah kita mengikuti ajaran baginda Nabi SAW untuk menghidupkan 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Masih ada beberapa kesempatan, apalagi nanti malam kita sudah memasuki malam ke-25. Ini kalau dalam hitungan witir ini masuk witir ya. Supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu di hari-hari witir, di hari-hari ganjil. Kerabat elegan dimanapun berada yang dirahmati Allah, sudahkah kita benar-benar bertaubat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala menyediakan Ramadan ini untuk kita membersihkan diri kita dari dosa dan noda yang pernah kita lakukan. Bahkan kehadiran Ramadan sudah benar-benar dinanti oleh para sahabat Nabiullah Muhammad SAW. Bahkan baginda Nabi pun mengajarkan kepada kita sebelum hadirnya Ramadan sudah disambut begitu panjang. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, kemudian wa hassil maqasidana waghfir dzunubana. Makanya ketika Ramadan hadir, banyak sekali qasidah yang mengatakan ya Ramadan jina ilaika bil ghufran, ya Ramadan jina ilaika bil ghufran. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW ada doa khusus ini Mbak Aun. Di akhir-akhir Ramadan ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka sudah selayaknya lah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepadanya. Ya Allah, aku hambamu yang penuh dosa, langkahku sering menjauh darimu, hatiku kerap lalai dari mengingatmu. Namun Engkau ya Rahman, namun Engkau ya Rahim tak pernah menutup pintu ampunanmu untukku. Ya Allah, betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, tapi kami sering lupa untuk mensyukurinya. Betapa banyak dosa yang telah aku lakukan, tetapi Engkau tetap menutup aibku. Aku datang kepadamu ya Rob dengan hati yang penuh sesal, dengan jiwa yang kotor, dengan tangan yang kosong, hanya berharap setitik rahmat dari samudra kasih-Mu. Ya Allah, jika Engkau hukum aku karena dosaku, aku pantas menerimanya. Jika Kau campakkan aku dari kasih sayang-Mu, aku tak berhak mengeluh. Tapi ya Allah, pada siapa lagi aku harus meminta jika bukan kepada Engkau zat yang maha pengampun? Ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Bersihkan hatiku dari kesombongan, sucikan jiwaku dari kesalahan, kuatkan langkahku untuk kembali kepadamu. Jangan biarkan aku pergi dari dunia ini tanpa membawa ridhamu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna.
kerabat Ilgan dimanapun berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, sudahkah kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran sebagai kitab suci kita? Bahkan secara tegas Allah menyampaikan dalam Al-Quran atau memfirmankan dalam Al-Quran bahwasanya Ramadan adalah identik dengan unzila fihil Quran. Ramadan identik dengan Al-Quran. Maka dari itu, mari kita upayakan di bulan Ramadan ini kita dekatkan diri kita kepada panduan hidup kita. Karena tanpa Al-Quran kita mungkin akan tersesat di dunia ini. Ibarat Al-Quran adalah navigasi yang akan membawakan kita ke tepian yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat peta yang mungkin akan membawa kita kepada tujuan dengan selamat. Al-Quran adalah kitab suci yang sampai saat ini konsisten, bahkan sampai saat ini itu masih terjaga kemurnian dan keasliannya. Maka dari itu, marilah kita dekatkan diri kita kepada Al-Quran dengan senantiasa membacanya, menelaahnya, bahkan kita mengkaji Al-Quran, menambah knowledge, pengetahuan kita dengan Al-Quran. Mungkin yang belum bisa membaca, belum bisa mengerti, ya berupaya kita untuk belajar membaca Al-Quran satu demi satu, ayat demi ayat. Itu pun akan bermanfaat bagi kita. Oke, tadi itu mengenai bagaimana kita merefleksikan diri ya Pak Ustadz ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya Pak Ustadz. Kita kan biasanya di bulan suci Ramadan tuh diingatkan selalu memperbanyak amal perbuatan. Tapi kenapa tidak hanya itu, kita pun juga diingatkan di bulan Ramadan ini untuk melakukan refleksi dirinya bahkan di akhir-akhir bulan Ramadan. Ini mengapa penting begitu Pak Ustadz selalu dilakukannya? Ya, penting sekali. Salah satunya adalah mengevaluasi sejauh mana kesungguhan kita dalam melaksanakan ibadah, mengevaluasi diri kita sejauh mana ibadah yang kita lakukan itu sudah intent apa belum. Kemudian sudahkah kita benar-benar mendekatkan diri kepada Al-Quran yang sebagai pedoman hidup kita. Sudahkah kita benar-benar berupaya maksimal untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi seperti itu ya Pak Ustadz. Sudah kita tersimak bersama tadi kerabat Elegan cara kita untuk bersyukur di selama bulan Ramadan ini, kemudian juga bagaimana caranya sekaligus kita merefleksikan diri, dan pastinya kerabat Elegan tetap di sini barengan dengan Elegan Radio. Kita akan tetap tersimak hingga nanti di tuntas acara bersama di program Dai Sore. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Perkenalkan, nama saya Valentinus Slamet Riyadi. Saya berasal dari RT 06 RW 03 Kampung Nambadadi, Kecamatan Terbangi Besar, Lampung Tengah. Saya selama ini menderita penyakit darah tinggi. Selain itu juga ada penyakit lain, asam urat, nyeri lambung, kolesterol, dan pegelinu. Saya sudah sakit kurang lebih 3 tahun. Ternyata penyakit saya bisa disembuhkan, yaitu dengan cara mengonsumsi Biorefit. Sudah habis 6 botol saya coba. Puji Tuhan, sekarang saya sehat, penyakit saya hilang. Terima kasih Biorefit. Produk Biorefit memang mantap, membuat badan kita selalu sehat. Biorefit, Biorefit, kembali sehat dan fit. Let's go. Multivitamin dan raja probiotik, ingin selalu sehat dan tidak gampang sakit. Teteskan herbal luar biasa dan bukan herbal biasa. Brisco, Brisco. Brisco, herbal luar biasa dan bukan herbal biasa, yang punya kandungan nutrisi tinggi dan terdapat 4 varian probiotik yang membantu tubuh tetap sehat, bugar, dan tidak gampang sakit. Brisco sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ramadan, Ramadan, bersama jaringan radio Mas Mediana. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan.
Baiklah kerabat Legend Radio 95,7 FM. Selamat sore untuk Anda yang di petang hari ini masih tergabung atau baru tersimak bersama dengan Legend Radio dengan program acara Dai Sore kita yang masih membawakan tema yaitu bersyukur atas nikmat di bulan Ramadan yang juga membuat kita harus sekaligus refleksi diri di akhir bulan suci. Masih dengan narasumber kita yaitu Bapak Ustadz, yang menemani adalah Ahmad Dawan dari kebersamaan kita. Boleh dilanjutkan kembali sedikit Bapak Ustadz, kita persilahkan. Oke, kerabat elegan dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda keberhasilan Ramadan yang kita lakukan bukan hanya kuantitas amal yang kita lakukan saja, tetapi seberapa besar perubahan yang kita dapatkan dari kita menjalankan bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini ada impact positif yang kita dapatkan pasca Ramadan. Ini sebagai bentuk bahwasanya Ramadan kita itu benar-benar berdampak dalam perilaku dan kehidupan kita. Kita baik bukan hanya di dalam Ramadan, tapi di luar Ramadan kita tetap baik dan menjalankan ibadah dengan rutin, dengan istiqomah tentunya. Sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, habul a'mali ilallah adwamuhu wa in qalla. Kita harus tetap berupaya melanggengkan amal-amal ibadah yang kita lakukan di setelah atau di pasca Ramadan yang kita laksanakan hari ini. Karena apa? Setiap ibadah yang mungkin di intent atau kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan cukup tinggi sekali, ada tarawih dan lain sebagainya. Tapi untuk menjaga konsentrasi atau apa itu namanya, keistiqomahan kita pasca Ramadan, ya kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga ibadah sholat kita secara berjamaah. Kemudian berupaya tetap istiqomah membaca Al-Quran wa in qalla, walaupun hanya selembar 2 lembar atau sampai 10 lembar lah. Setidaknya ya selembar 2 lembar aja lah. Yang penting istiqomah. Kemudian melanjutkan kebiasaan kita di Ramadan, seperti kita sering sedekah di Ramadan. Kemudian setelah pasca Ramadan, ya setidaknya kita tetap menjaga konsistensi itu untuk terus berbagi di setelah Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan kita banyak beristighfar, memohon ampun karena kita ingin mendapatkan pengampunan. Nah, pasca Ramadan ya kita tetap terus mengistiqomahkan untuk beristighfar walaupun intensitasnya berkurang ya. Kalau bisa harusnya tetap sama ya. Iya, tapi kebiasaan kita ini kalau sudah pasca Ramadan ini sudah tambah sibuk ya, tambah sibuk, tambah langsung. Kemudian biasakan setelah pasca Ramadan ini kan identik dengan puasa ya. Pasca Ramadan ini kita berupaya untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah seperti Senin Kamis. Ini seperti yang telah disampaikan tadi, ini cukup efektif sekali untuk menjaga tubuh kita untuk selalu sehat dan bugar ya. Karena ini penting sekali, ada efek positif dari Ramadan yang kita lakukan. Kemudian selain kita menjaga terus konsisten setelah pasca Ramadan, kita juga diharapkan ketika bermuamalah dengan orang-orang sekitar kita akan terjalin lebih baik lagi. Mungkin dulu kita punya salah, setelah Ramadan hadir kita berbaikan dengan mereka, dengan apalagi dengan hadirnya nanti bulan Syawal, dengan dengan Idul atau Yaumul Aid, hari kita kembali kepada kesucian. Biasanya kan kita banyak silaturahmi, memohon maaf kesana kemari. Nah, kita jaga persaudaraan kita dengan saudara-saudara kita. Kita jaga konsep secara konsisten dengan saudara-saudara kita dalam sosial kita untuk terus berkomunikasi dengan baik. Gitu, Mbak. Baiklah Pak Ustadz, baru saja telah kita simak kerabat Legend dengan tema kita cara untuk bersyukur ya. Dari bersyukurnya, bagaimana kita juga merefleksikan diri dan juga bagaimana kita tetap konsisten begitu ya Pak Ustadz setelahnya dari walaupun Ramadan ini sudah berakhir. Boleh disampaikan dengan kesimpulannya Pak Ustadz? Kerabat Elegan dimanapun berada yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tutup Ramadan tahun ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa agar Allah menerima semua amal ibadah yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita, dan jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Kata Rasulullah SAW, roghima anfum ri'in
Roghima anfumri'in, celaka. Siapa itu adraka Ramadan lam yughfarlah, orang yang menjumpai Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kerabat dagang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di 10 terakhir ini mari kita tambah intensitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita, kemudian penghayatan ibadah kita. Jangan lupa kita dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak melafalkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian sebagai penutup closing kita pada sore hari ini, mari kita sejenak berharap kepada Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana, ya Allah terimalah puasa kami. Taqabbal qiyamana, ya Allah terimalah ibadah salat kami. Kemudian waruku'ana, dan ibadah ruku kami, wasujudana, dan sujud kami, ya Allah. Allahumma taqabbal minna qiyamana wasiyamana wasujudana watadarru'ana watammim taksirana, ya Allah sempurnakanlah kekurangan-kekurangan dari amal yang dari ibadah yang kita lakukan atau yang masih kurang dari ibadah kami, ya Allah. Watammim taksirana, ya Allah ya rabbal alamin. Cukup itu ya Pak Ustaz. Dan juga boleh sekaligus untuk berpamit dari ruang dengar kerabat Talgan, karena juga waktu kita sudah hampir mendekati berpisahnya. Oke, terima kasih. Jika ada kesalahan, kekhilafan, ya, mungkin dari tutur kata yang mungkin kurang tepat, kurang pas dalam penempatan kata, saya Ahmad Dawam mohon ampun, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah, saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ustadz Ahmad Dawam yang merupakan penyuluh agama Islam Kecamatan Waikenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sudah hadir untuk kebersamaannya di sore hari ini mengisi program acara Dai Sore spesial selama bulan suci Ramadan bersama keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan kerabat Talgan, hari esok kita masih akan berjumpa kembali dengan narasumber yang berbeda, ialah insya Allah yang akan hadir Ustadz Syifa Mutakin dengan judul yang dibawakan keutamaan zakat fitrah. Dan kerabat Talgan, sudah waktunya untuk Uli berpamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune. Setelah ini akan ada program acara Pap Kenangan Talgan. Uli berpamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.